Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Alfarzi dengan NPM 23100100303 dari kelas 5B reguler pagi kelas Banjarbaru, jurusan Teknik Informatika. Di video ini saya akan mempresentasikan PowerPoint materi tentang bahasa mesin. Nah, ya saya ambil contoh bahasa mesinnya, yaitu bahasa mesin ARM mesin code. Jadi langsung saja saya jelaskan apa itu bahasa mesin ARM machine code. Apa itu ARM dan bahasa mesin ARM? Jadi arsitektur ARM Advanced Real Machine adalah arsitektur prosesor 32 bit dan sekarang 64 bit yang sangat dominan terutama di perangkat mobile, sistem tertanam embedded, dan komputasi hemat daya. Terus, bahasa mesin. Bahasa mesin ARM adalah representasi biner murni, rangkaian 0 dan 1 dari instruksi yang secara langsung dipahami dan diproses oleh unit pemroses sentral atau CPU. Setiap instruksi ARM standar dikodekan dalam ukuran tetap 32 bit mode TAM yang dioptimalkan untuk kepadatan kode menggunakan instruksi 16 bit atau 32 bit, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Dan di sini gambaran struktur instruksi mesin ARM. Jadi instruksi ARM dirancang dengan format yang seragam, yang memudahkan CPU untuk mendekode dan mengeksekusinya dengan cepat. Ciri khas dari arsitektur ARISC. Bit fields pengkodean. Instruksi terdiri dari bidang bit atau bit fields spesifik yang mengkodekan semua informasi yang dibutuhkan, seperti operasi yang akan dilakukan, opcode, register yang terlibat, dan bagaimana data akan diakses, mode alamat. Terus bidang opcode, biasanya 2-4 bit, menentukan kategori instruksi utama seperti operasi pemrosesan data, aritmatika, atau logika, operasi load atau store untuk memori, terus instruksi percabangan atau branch. Bidang kondisi condition field. 4 bit yang ada di awal instruksi ini adalah fitur unik ARM yang memungkinkan instruksi hanya dieksekusi jika kondisi tertentu terpenuhi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi branch penalty. Format kode mesin ARM. Contoh data processing. Instruksi pemrosesan data adalah tulang punggung dari setiap komputasi, dan dalam ARM, instruksi ini memiliki format yang sangat terstruktur. Pertama ada command field. Bidang 4 bit ini mendefinisikan operasi spesifik, misalnya ADD, SUB, OV, CMP, IND, ORR. Terus ada operan fleksibel. Operan kedua sumber B sangat fleksibel. Ia dapat berubah berupa register lain, nilai literal immediate value, atau register yang telah digeser shifted register. Terus contoh perkodean. Instruksi ADD R0, R1, dan R2 yang berarti R0 sama dengan R1 plus R2 dikodekan dalam 32 bit binary yang menunjukkan register tujuan R0, register sumber pertama R1, dan register sumber kedua R2. Eksekusi kondisional pada instruksi ARM. Fitur eksekusi kondisional adalah salah satu keunggulan terbesar ARM, memungkinkan kode yang lebih ringkas dan berkinerja tinggi. Ini menghilangkan banyak cabang tak terduga yang dapat memperlambat pipeline CPU. Kondisi suffix. Hampir semua instruksi ARM dapat memiliki suffix 2 karakter yang menentukan kapan instruksi harus dieksekusi. Contohnya EQ, equal, NE, not equal, GT, greater than, CS, carry set. Contoh operasi, instruksi MOV CS R0, R1 hanya akan memindahkan nilai dari register R1 ke R0 jika flag carry telah diset di program status register CPSR dari operasi sebelumnya. Peningkatan efisiensi, mengganti struktur if atau else sederhana dengan instruksi kondisional tunggal dapat mengurangi lompatan program branch yang secara signifikan meningkatkan kinerja eksekusi dalam pipeline prosesor. Mode alamat dan operan dalam bahasa mesin ARM. ARM mendukung berbagai mode pengalamatan untuk
meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi jumlah instruksi yang diperlukan untuk tugas-tugas kompleks. Pertama, operan register. Operasi yang paling cepat di mana semua data yang terlibat sudah berada di dalam register CPU. Contohnya ADD R0, R1, R2. Yang kedua, operan lateral atau immediate. Nilai konstanta numerik langsung disematkan immediate di dalam instruksi 32 bit itu sendiri. Contohnya ADD R3 pagar 1 menambahkan nilai 1. Ketiga, register yang digeser atau shifted register. Operan register kedua dapat dimodifikasi, misalnya digeser ke kiri, kanan, logis, atau aritmatika sebagai bagian dari instruksi sebelum operasi utama. Ini adalah optimasi daya tinggi. Contoh kode mesin ARM dan representasi biner. Melihat instruksi dalam bentuk biner mengungkapkan bagaimana instruksi mengontrol secara langsung perangkat ke CPU. Instruksi assembly ke biner. Misalnya instruksi ADD R0, R1, R2 tambah R1 dan R2 disimpan di R0. Diterjemahkan ke dalam 32 bit biner. Bit-bit ini dikelompokkan menjadi bits 31 sampai 28. Itu kode kondisi, misalnya 1110 untuk always atau selalu. Terus bits 27 sampai 20. Opcode dan bendera itu menentukan ADD. Terus untuk bits 19 sampai 16 register sumber pertama R1. Terus bits 15 sampai 12 register tujuan R0. Bits 11 sampai 0 operan kedua yaitu R2. CPU unit control akan mendekode bit-bit ini menjadi sinyal kontrol yang mengaktifkan sirkuit ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk melakukan penambahan dan mengarahkannya hasilnya ke R0. Register dan sistem memori ARM. Pengelolaan register dan memori sangat penting untuk efisiensi eksekusi kode mesin. Jadi register general purpose ARM memiliki 16 register 32 byte berlabel R0 hingga R15. R0 sampai R12 digunakan sebagai register tujuan umum, sangat cepat untuk menyimpan variabel lokal dan hasil sementara. Terus itu ada problem counter R15, register khusus yang selalu menunjuk ke alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. Dalam eksekusi kondisional, PC dapat dimanipulasi untuk percabangan. Terus akses memori. Memori diakses sebagai array linear dari byte. ARM biasanya menggunakan skema Little Endian, di mana byte berurutan disimpan dari paling tidak signifikan ke yang paling signifikan. Jadi instruksi load atau store, LDR dan STR adalah jembatan utama untuk memindahkan data antara register yang cepat dan memori yang lambat. Keunggulan bahasa mesin ARM. Desain arsitektur ARM secara inherent menawarkan beberapa keuntungan kerja dan daya yang menjadikannya pilihan ideal untuk komputasi modern. Arsitektur RISC murni menggunakan instruksi sederhana dan seragam yang dapat dieksekusi dalam satu siklus clock, menghasilkan eksekusi cepat dan konsumsi daya yang rendah. Eksekusi kondisional mengurangi secara drastis kebutuhan untuk instruksi kepercabangan, meminimalkan pipeline stall dan meningkatkan performa secara keseluruhan, terutama dalam kode dengan banyak pernyataan if. Fleksibilitas operand. Kemampuan untuk menggabungkan operasi ALU, misalnya penambahan, dan operasi shift dalam satu instruksi tunggal. Contoh R3 sama dengan X1 plus R2 kurang dari 2. Ini sangat mempercepat pemrosesan data seperti perhitungan indeks arah. Menguasai bahasa mesin ARM. Pemahaman mendalam tentang kode mesin ARM adalah keterampilan yang berharga dalam pengembangan sistem tertanam dan perangkat mobile. Jadi, pertama, optimasi tingkat rendah memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan kode untuk kecepatan dan ukuran file yang lebih kecil. Kepadatan kode. Debugging lanjut memudahkan analisis program pada tingkat register dan memori, esensial untuk memecahkan masalah kompleks atau kerentanan keamanan. Jembatan ke hardware. Bahasa mesin adalah lapisan terakhir yang menjembatani bahasa tingkat tinggi atau C++ atau assembly dengan sirkuit hardware CPU ARM itu sendiri. Jadi, untuk kesimpulannya, bahasa mesin ARM adalah instruksi dasar yang dijalankan langsung oleh prosesor berbasis arsitektur
RISC yang dirancang untuk efisiensi tinggi, kecepatan eksekusi cepat, dan konsumsi daya rendah. Instruksinya berbentuk kode biner 32 bit atau 16 bit dengan struktur teratur yang memuat opcode register, kondisi eksekusi, dan mode penyelamatan sehingga mudah dekode dan dieksekusi oleh CPU. Fitur utama ARM adalah eksekusi kondisional yang memungkinkan instruksi dijalankan hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga mengurangi percobaan program dan mempercepat pipeline prosesor. ARM juga mendukung berbagai mode penyelamatan dan memiliki sistem register R0 sampai R15 yang berperan penting dalam pengelolaan data dan kontrol eksekusi. Dengan kemampuan mengeksekusi instruksi sederhana dalam satu siklus clock, efisiensi daya tinggi, serta fleksibilitas dalam operasi aritmatika dan logika, ARM menjadi arsitektur yang unggul untuk perangkat mobile dan sistem tertanam. Pemahaman terhadap bahasa mesin ARM penting bagi pengembang untuk melakukan optimasi debugging tingkat rendah dan pengembangan sistem yang cepat, efisien, serta hemat tinggi. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya, presentasi bahasa mesin ARM Machine Code. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.